Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ke Malen, kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dalam bentuk aljabar ya. Nah, penjumlahan pecahan sebenarnya sudah kita pelajari dan sudah kita pahami di materi bab 1 yaitu tentang pecahan. Dimana kalau misalnya kita punya A per B atau pecahan pertama ditambahkan dengan pecahan kedua yaitu C per D, maka ini bisa kita selesaikan dengan cara A dikalikan dengan D, berarti dikali silang ya, A ke D dikalikan, kemudian ditambah dengan B dikali C, kemudian untuk yang bawahnya ini kita kalikan B kali D, ya seperti itu. Nah, dengan syarat B-nya ini tidak boleh sama dengan 0 dan D-nya juga tidak boleh sama dengan 0, artinya penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Kita contohkan sebagai pengulangan saja ya. Misalnya kita punya 2 per 3 ditambah dengan 5 per 6. Nah, biasanya langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menyamakan penyebut ya. Penyebut pertama ini 3, penyebut kedua ini 6. Nah, caranya untuk menyamakan penyebut ini bisa dua cara, yaitu bisa dengan KPK atau boleh dikalikan langsung. Misalnya kita gunakan KPK terlebih dahulu. 3 dan 6 KPK-nya adalah 6. Nah, berarti di sini juga sama 6. Kemudian 6 dibagi dengan 3 ini dibagi ya, hasilnya 2. Kemudian 2 dikali dengan 2 hasilnya 4. Selanjutnya 6 dibagi dengan 6 ini hasilnya 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya karena penyebutnya sudah sama, berarti kita simpan aja penyebutnya ya, 6. Kemudian pembilangnya 4 ditambah dengan 5. 4 ditambah dengan 5. Nah, berarti hasilnya berapa nih? 4 ditambah 5, 9 per 6. Nah, sebenarnya ini masih bisa disederhanakan ya, dengan cara dibagi dengan angka yang sama, yang bisa membagi keduanya. Berarti kita bagi dengan berapa nih? 9 sama 6 berarti dibagi dengan 3 ya. 9 bagi 3 hasilnya 3, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi hasilnya 3 per 2. Nah, kalau misalnya kita kebingungan dengan cara mencari KPK seperti ini, kita boleh juga dengan cara dikalikan langsung untuk menyamakan penyebutnya ya. Oke, bagaimana langkahnya? 2 per 3 ditambah dengan 5 per 6. Boleh kita kalikan langsung untuk penyebutnya, berarti 3 kali 6 ini 18 ya. 3 kali 6, 18. Nah, selanjutnya, ini kan polanya A dikalikan dengan D atau kali silang ya. 2 dikalikan dengan 6 ya. Berarti 2 kali 6 berapa? 2 dikalikan dengan 6, 12 ya. Ditambah dengan B kali C. Berarti B kali C ya, yang ini ke sini. Nah, kalau di sini berarti 3 kalikan dengan 5. Oke, berapa hasilnya? 15. Nah, kalau sudah tinggal dijumlahkan saja bagian pembilangnya. 12 ditambah 15, 27 per penyebutnya 18. Ini kalau kita sederhanakan berarti tinggal dibagi berapa nih? Tinggal dibagi 9 ya. 27 dibagi 9 hasilnya berapa? 3. Kemudian 18 dibagi 9 hasilnya 2. Jadi hasilnya 3 per 2. Sama ya. Nah, masalahnya bagaimana kalau dalam bentuk aljabar? Tentunya konsepnya sama seperti penjumlahan pecahan pada biasanya, tanpa aljabarnya ya. Nah, oke, untuk lebih mudahnya mari kita contohkan. Contoh ya, contoh yang pertama, misalnya kita punya 2 per 3x ditambah dengan 5 per 6x. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya? Sama saja seperti yang barusan ya. Intinya kita samakan dulu penyebut, boleh dengan dua ketentuan. Bisa dengan KPK atau kita kalikan langsung. Mana yang menurut kalian lebih mudah, silakan. Oke, kita kerjakan. Di sini 3x sama 6x penyebutnya ya. Nah, catatannya apabila variabel dari penyebutnya ini sama, maka kita boleh fokus pada angkanya saja ya, atau koefisiennya. Berarti di sini 3, di sini 6. KPK dari 3 dan 6 ini berapa? Nah, KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi tidak ada variabel x-nya, kalau sekarang ada variabel x-nya. Nah, selanjutnya variabelnya ini kita masukkan, berarti x ya. Karena variabelnya sama ya, 6x, 6x. Selanjutnya,
6x dibagi dengan 3x. Oke, perhatikan 6x dibagi dengan 3x. Angka dibagi angka, 6 bagi 3 hasilnya 2. X dibagi X ini boleh kita coret karena sama ya. 2 berarti hasilnya. 2 dikalikan dengan 2 ke sini, ini hasilnya 4. Lanjut 6x dibagi dengan 6x ini dapatnya 1 ya. Nah, dapatnya 1. 1 dikalikan dengan 5 hasilnya 5. Karena penyebutnya sudah sama, berarti kita simpan aja 6x, 4 ditambah 5, 9. Nah, jadi hasilnya 9/6x. Boleh kalian sederhanakan menjadi 9 sama 6 ini disederhanakan, berarti dibagi dengan 3 ya. 9 bagi 3, 3, 6 dibagi 3, 2. Jadi 3/2x. Oke, seperti ini. Kalau misalnya mau menggunakan rumus seperti ini boleh. Berarti 2/3x ditambah dengan 5/6x. Nah, untuk penyebutnya B kali D. B ini 3x, D ini 6x ya. 3x kali 6x. Nah, kalau pada perkalian ingat angkanya dikalikan, variabelnya juga dikalikan. 3 kali 6, 18. X dikalikan dengan x kuadrat. Nah, untuk yang atasnya ini ada 2 ya. Untuk yang pertama di sini A kali D. A-nya 2, kemudian D-nya 6x. Berarti kita tulis 2 kali 6x. Selanjutnya untuk yang sebelah kanan ini B dikalikan dengan C. B-nya 3x, C-nya 5. Berarti 5 kali 3x atau 3x kali 5 juga boleh ya. Nah, selanjutnya kita tinggal sederhanakan lagi. Yang bawahnya udah 18x kuadrat, yang atasnya ini 2 dikali 6x, 12x ya kan? Ditambah dengan 5 dikali 3x, 15x. Nah, selanjutnya 12x ditambah 15x ini bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena sejenis, variabelnya sama ya. X, di sini juga x. 12 ditambah 15 berapa? 27. Variabelnya kalau penjumlahan ini tidak berubah, jadi tetap aja x, tidak jadi x pangkat 2 ya. Kalau perkalian baru jadi x pangkat 2. Nah, di bawahnya ini 18x pangkat 2. Selanjutnya, setelah ini kita sederhanakan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana menyederhanakan pecahan. Kalau menyederhanakan pecahan berarti kita tinggal sederhanakan angka dengan angka, variabel dengan variabel. Untuk menyederhanakan variabel boleh kita coret pangkat yang paling kecil ya. Oke, yang pertama angka dulu. 27 sama 18. Kalau kita sederhanakan kira-kira dibagi berapa? Oke, dibagi 9 ya. 27 dibagi 9 dapatnya berapa? Ini dibagi 9. 27 dibagi 9 dapatnya berapa? 3. Kemudian 18 dibagi 9 dapatnya 2. Selanjutnya variabel, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2. Nanti kita coret yang pangkat 1, berarti di sini juga kita coret pangkat 1, jadi tinggal x pangkat 1 atau kita tulis x. Nah, jadi hasilnya 3/2x. Ternyata sama ya. Oke, itu untuk contoh yang pertama. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Misalnya kita punya 3/x ditambah dengan 1, kemudian ditambah dengan 3/x dikurangi dengan 1. Nah, ini sama aja konsepnya dengan cara yang barusan ya. Hanya saja untuk yang seperti ini, penyebutnya ini ada yang pertama x tambah 1, penyebut yang kedua ini x dikurangi dengan 1. Nah, kalau kita menggunakan KPK ya, tentunya ini akan sulit. Jadi lebih mudah kita kalikan saja. Oke, langsung saja kita kalikan ya. Untuk yang penyebutnya berarti B dikalikan dengan D. B ini x tambah 1, D ini x min 1. Berarti kita bikin seperti ini. Kemudian untuk yang bawahnya ini x tambah 1B ini ya, ini B. Kemudian D-nya ini x min 1. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini 3 A dikalikan dengan D ya. A dikalikan dengan D berarti 3 dikalikan dengan X min 1. 3 dikalikan dengan X min 1. Selanjutnya untuk yang kanan di sebelah sini berarti B dikalikan dengan C atau C dikalikan dengan B ya. Sama aja. 3 dikalikan dengan yang ini ya. B. X tambah 1.
Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, ingat kalau yang atas ini perkalian suku 1 dengan suku 2, kalau yang bawah ini perkalian suku 2 dengan suku 2. Oke, kita cari dulu yang perkalian suku 2 dengan suku 2 yang bawah ini ya, misalnya. Oke, kita bikin seperti ini. Nah, untuk yang bawah berarti perkalian suku 2 dengan suku 2, ingat X dikali dengan X, ini hasilnya X pangkat 2. Kemudian X dikalikan dengan negatif 1, ini negatif X. Selanjutnya, positif 1 dikalikan dengan X, ini positif X. Kemudian positif 1 dikalikan dengan negatif 1, ini hasilnya berapa? Negatif 1 ya. Nah, sudah untuk yang bawah, sekarang untuk yang atasnya. 3 dikalikan dengan X, ini 3X. 3 dikalikan negatif 1, negatif 3. Ditambah dengan 3 dikalikan X, berarti 3X. 3 dikalikan positif 1, positif 3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi ya. Adakah yang bisa dicoret? Oke, ternyata ada ya. 3 positif 3 dengan negatif 3 ini boleh dicoret ya. 3X ditambah dengan 3X menjadi berapa X? 6X dibagi dengan, nah ini juga bisa ya, X negatif X ditambah dengan X ini habis menjadi X kuadrat min 1. Nah kalau sudah seperti ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan, jadi hasilnya adalah 6X dibagi atau per X kuadrat min 1. Nah itu saja untuk penjelasan penjumlahan pecahan bentuk aljabar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.